Ketua DPR Fahri Hamzah hari ini masih terlihat di gedung DPR. Fahri tetap berada di meja pimpinan DPR saat rapat paripurna. Fahri memimpin rapat bersama Wakil Ketua DPR lainnya Taufik Kurniawan dan Fadlizon. PKS telah mengirimkan surat pengganti antar waktu untuk mengganti Fahri Hamzah sebagai anggota DPR. PKS juga telah mengusulkan nama Lydia Hanifah menjadi Wakil Ketua DPR pengganti Fahri. Usai jeda, Kompas Malam kembali dengan informasi seorang pejabat dari Gerakan Fatah Palestina tewas akibat bom di kota Sidon, Lebanon. Sebagai tersangka kasus suap perkara korupsi dana BPJS, KPK juga menetapkan 4 orang lainnya sebagai tersangka. 2 diantaranya merupakan jaksa di Kejati, Jawa Barat. Istri dari JAH, kemudian mobil Pajero, istri dari JAH memang cukup berperan aktif ya di dalam kasus ini. Tapi sumber uangnya memang tadi dari Pak Bupati. Di dalam kasus ini sebenarnya terdakwanya kalau tidak salah sudah 2, selain suaminya LM juga ada salah satu lagi kepala dinas kesehatan. Jadi akan kita dalami sumber uangnya itu berasal dari mana saja. Lepas apakah mau ada sidang kode etik atau tidak, kasus ini akan berjalan terus. Penangkapan 2 jaksa Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dan Bupati Subang dalam operasi tangkap tangan KPK menambah panjang wajah kelam Korps Adiaksa. Data Komisi Kejaksaan Republik Indonesia sepanjang tahun 2015 terdapat 812 aduan masyarakat terkait kinerja kejaksaan. Masih ingatkah Anda pada Sirus Sinaga? Sirus adalah jaksa yang ikut terjerat dalam kasus mafia pajak Gayus Tambunan. Sirus dinyatakan bersalah karena melakukan tindak pidana korupsi, penghilangan salah satu pasal untuk terpidana Gayus Tambunan. Sempat banding hingga kasasi, hukumannya tidak berubah. Sirus pun telah dipecat dari Korps Adiaksa. Jaksa Urip adalah jaksa yang dinonaktifkan setelah menjadi tersangka kasus bantuan likuiditas Bank Indonesia. Pada tahun 2013, Urip divonis 20 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah. Urip terbukti menerima $660.000 Amerika dari Artalita Suryani. Seno Wijanarko dicokok KPK pada Februari 2011 di kawasan Pondok Aren, Tangerang karena akan memeras seorang pegawai Bank BRI. Jaksa Sistoyo ditangkap 21 November 2011 di halaman kantor Kejar Cibinong. KPK menyita uang 100 juta rupiah di dalam mobilnya. Vonis 6 tahun penjara serta denda 150 juta rupiah. Subri adalah jaksa di Kejaksaan Negeri Praia, Lombok Tengah. Ditangkap KPK bersama seorang perempuan pada akhir 2013. KPK menyita uang dalam pecahan dolar 16.400 dan 23 juta rupiah. Supri diganjar vonis 10 tahun penjara dan denda 250 juta rupiah. Tim Liputan MNC Media memberitakan. Ketidakprofesionalan Korps Adiaksa semakin terkuak. Komisi Pemberantasan Korupsi kembali menangkap jaksa yang diduga menerima suap. Mendung kembali menyelimuti pemerintahan Presiden Joko Widodo Yusuf Kala. Sebabnya, apalagi kalau bukan ulah Jaksa Agung yang dinilai banyak pihak tidak profesional. Kemarin, Komisi Pemberantasan Korupsi kembali menangkap jaksa yang diduga menerima suap di Kabupaten Subang, Jawa Barat. Tanggal 11 April 2016, kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, dan pada jam 13.40 di Subang. Penangkapan itu menjadi peristiwa memalukan dalam 2 minggu terakhir. Sebelumnya, KPK juga menangkap jaksa yang diduga bermain uang dalam penyelesaian kasus di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Saat penangkapan ditemukan uang sejumlah pecahan $100. Persoalan profesionalisme jaksa yang kini mengundang tanya itu bukan hanya sebatas moral yang dinilai memprihatinkan. Masalah pembinaan juga menjadi catatan tersendiri.
Jaksa Agung Prasetyo dinilai tidak profesional karena mendorong jaksa-jaksa yang dinilai bermasalah. Maruli Hutagalung dan Yulianto adalah dua nama yang mencuat ke permukaan. Maruli disebut-sebut dalam kasus korupsi dana Bansos Sumatera Utara. Saya memberikan report kepada saya, iya, itu kemarin Pak Maruli sudah dilagasi di Baramus. Sementara Yulianto disebut-sebut tebang pilih dalam penanganan kasus dugaan korupsi dana percepatan pembangunan infrastruktur di Kepulauan Riau. Dulu spesiesnya Pak Yulianto. Nasi sudah menjadi bubur. Pelaksanaan nawacita bidang hukum pemerintahan Joko Widodo Yusuf Kala seolah jauh panggang dari api. Meski terlambat, pemerintah masih memiliki kesempatan untuk mengganti pembantu presiden yang dinilai tidak profesional. Kecuali bila sistem kabinet di negeri ini telah berubah menjadi sistem kabinet partai pendukung. Bila benar itu terjadi, wajar bila presiden wajib menunggu arahan dari Ketua Umum Partai Nasdem yang sejak awal mendorong Prasetyo untuk masuk kabinet. Tim MNC Media melaporkan. Pasukan pemukul reaksi cepat TNI terus siaga. Kami hadirkan informasi lengkap.